Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan. Malam ini bertempat di Batu Gajah. Kita akan melaksanakan rapat konsolidasi untuk membahas hal ke depan mengenai tindak lanjut Evan di dalam menjaga aset negara. Ya, tadi sudah kirim WA juga. Jalan Jenderal Sudirman, Air Molek, dan juga tetap konsisten mengalihkan truk-truk pengangkut berat ke Jalan Elak. Dia terkurung dan di juga Barat untuk tidak perbaikan lewat ke sini. Jalan Elak yang juga peranan perusahaan dibutuhkan. Nah, beberapa tokoh pemuda dan masyarakat hadir bersama-sama di pertemuan ya, diskusi. semoga saja dia putar balik selama Jadi Pak Rin, tadi kan saya pernah kontak. sebenarnya ada 5 stakeholder yang bertanggung jawab di sini. Saya sengaja beli buku ini 2 biji kemarin ya. Saya kasih Mas Koko 1 biji buku ini. Itu ada sama Mas Koko di Pakas. Toko buku ada. Silakan aja beli itu buku undang-undang. Ya kita tahu tentang undang-undang. Nah, Jalan yang sepanjang jalan yang digunakan untuk truk-truk odol ini kan, yang pertama. Yang kedua, kalau itu tidak bisa direalisasikan, tolong tutup aja tambang ini kan. Kalau tidak ada mendapat apa manfaatnya bagi masyarakat lingkungan yang korban daripada truk-truk odol itu. Itu jalan elaknya dianggarkan dengan provinsi betul-betul direhab dirawat sebagus-bagusnya. Sementara kita sini kok diabaikan kan gitu. Saya baru pulang dari Rokan Hulu kemarin, itu bagus jalan elaknya. Daripada panjang sana lagi tuh Pak. Panjang sana hampir 12 kilo. Kita cuma 30. Nah itu loh Pak. Jadi kalau misal kita mau buat perbandingan sebagai referensi boleh, silakan buat. Ya Pak ya. Itu kan kalau ukurnya Pak. Ya, untuk saya itu. Ya Pak ya. Ya harus ada penyesuaian sama-sama. Masyarakat banyak Indragiri Hulu. Jadi kalau memang kita bisa tidak lanjuti atau kita memohon kepada provinsi, kalau memang tidak bisa untuk merawat jalan dari Pranap sampai ke Batu Gajah, itu kan tambahan yang bagi masyarakat Pasir Penyu Lirik terkhusus jalan Elak ini. Jadi jalan Elak ini memang kita kalau memang sudah ada kemarin sudah mufakat antara Pemprov, PUPR, semua yang terlibat dengan instansi tersebut, dia akan memasang portal. Silakan pasang portal secepat mungkin. Jadi jangan sampai masyarakat diadu sama masyarakat. Yang supir kan masyarakat, yang berjaga masyarakat, dan tidak ada yang digaji oleh pemerintah. Nah, jadi minimal kalau memang belum bisa tingkat provinsi untuk merawat jalan, memang seharusnya harus. Sebab ini saya 2 hari yang lewat berangkat dari Air Molek ke Lirejau, itu Air Molek Pranap 2 jam. Jadi suatu kita sekolah SMP dulu tahun 70-an tidak kayak begini jalannya, memang berlobang, jalan tanah lagi, tapi tidak memakan waktu demikian lama. Jadi saat sekarang ini memang kita butuh pemerintah provinsi dengan instansi terkait untuk membenahi jalan provinsi yang dilewati mobil odol, karena semenjak mobil bermuatan batu bara khususnya memang disitulah tekanannya. Kalau dulu tahun 90-an ada juga mobil odol, bahkan mobil balap itu jalan lewat Air Molek, cuma dia kan dengan sumbu panjang, jadi tidak terlalu berat tekanannya. Jadi terutama inilah mobil batu bara ini. Jadi kesimpulannya kata Pak Sidu yang diapakan tadi, kalau memang pemerintah daerah tidak bisa meningkatkan jalan provinsi atau jalan negara, khususnya jalan provinsi lah dulu kan, dari Pranap sampai ke Lirik, ya udah pemerintah daerah harus tegas. Kalau memang tidak bisa bekerja sama antara perusahaan itu dengan Pemprov, ya udah tutup aja tambangnya. Nah, itu permohonan masyarakat. Kita kan cuma menyampaikan, jangan ada berlanjut-lanjut. Nah, jadi jangan pula nanti kita masyarakat di sini diadu sama pemerintah.
kita suruh penjaga, nanti siapa yang suruh? Jadi lepas tangan, akhirnya kita yang bentrok. Jadi hanya itu masukan dari saya sedikit supaya berita kita ini disampaikan ke provinsi dan ditanggapi langsung. Jadi kalau bisa kita disuruh ke sana, kalau bisa tim itu turun kemari. Ya. Ngapain kita turun naik ke sana? Dia yang turun kemari dengan instansi terkaitnya, baik PU-nya, baik sekdanya, baik gubernurnya sendiri. Gubernur kan bapak kita, di sini kan rakyatnya. Jadi hanya itu masukan dari saya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta pengurus Evan dan bapak-bapak sekalian yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kalau saya singkat aja, saya mengusulkan dari awal, dari dulu, memang pemerintah sekarang ini sudah berjibaku untuk menyelamatkan jalan kabupaten yang ada di provinsi, jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bagirul ini. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda, belum ada ya realisasinya. Jadi masukan dari saya, kalau bisa itu perusahaan batubara itu kan ada sekitar 6 atau 8 itu. Kalau bisa itu usulan dari kita, mereka mempersiapkan armadanya, alat beratnya, ya patunganlah. Misalnya ada 6 lah alat beratnya. Seperti CPO, usahakan juga, FPP iya juga. Itu untuk langkah awal menjelang perjuangan kita disetujui oleh pemerintah. Jadi kita minta kepada big boss-nya, kepada ownernya, itu mereka harus bertanggung jawab terhadap jalan yang dilalui mereka. Jadi kalau itu nanti kita minta, kalau memang mereka tidak juga menindaklanjut, itu risikonya kita akan stop mereka, ancam aja. Karena yang merusak jalan kalian harus memperbaiki. Jangan nunggu gubernur. Kalau nunggu gubernur melalui APBD, melalui anggaran, udah hancur jalan baru bisa diikuti-ikuti sedikit. Jadi masukan dari saya, pertama, perusahaan itu harus menyumbangkanlah armadanya standby dari mulai Pranap sampai ke Sungai Karas. Berapa unit ada perusahaan itu? Itu kita atur nanti. Misalnya perusahaan ini landnya dari sini ke sini, rutenya ini dari sini ke sini. Terus yang terakhir itu materialnya itu mereka harus siagakan. Jadi di mana jalan berlubang, di mana yang rusak, misalnya itu jatah labrak LBH atau apa Rio Berarum misalnya batubaranya, itu harus dia yang mengadakan materialnya di lokasi tersebut. Jadi tidak ada lagi nunggu-nunggu yang lain, itu tanggung jawab dia. Jadi itu masukan dari saya, singkat aja untuk pembukaan, nanti kita tambah lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Itu Rantana Merah. Yang saya hormati Bang Atan, saya hormati Pak Arifudin dan Kepala Desa dan mungkin di semua anggota ISPAN. Jadi terima kasih waktu dan tempat sudah dipersilakan kepada saya. Saya tidak sebetulnya belum untuk memahami betul, cuma di sini menambah istilahnya ilmu atau pengetahuan saya. Bersyukur saya diimbau tadi atau dipanggil oleh saudara kita Hendra untuk hadir bersama-sama kawan di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Baiklah, tadi dari Pak Arifudin mengatakan itu kan masalah undang-undang, Pak ya. Di situ saya sudah menambah ilmu bagi saya. Selama ini saya kan agak pakum, Pak, masalah undang-undang. Kalau ditanya orang itu saya bingung, ya kan? Jadilah jangan sampai nanti dikatakan ditanya mengapa Bapak mengapakan jalan itu, Pak? Misalnya mengarahkan mobil kan, saya bingung itu. Kalau sekarang saya berani mengatakan ada undang-undang. Jadi itulah untuk menambah semangat saya tadi. Dan kedua kali saya sudah memantau, sudah 2 orang tadi yang memberikan pendapat, ya kan? Pendapat yang pertama tadi itu kan ke arah ke provinsi. Yang kedua kali tadi Bapak tadi mengatakan itu arah ke yang punya perusahaan.
yang dua-duanya ini kalau saya amati tadi itu semua baik semua. Jadi di situ artinya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu kita mengapakan istilahnya perusahaan. Jangka panjang tetap kita kejar Pak Gubernur kita. Nah itu. Jadi bagaimanapun istilahnya kita selaku masyarakat atau rakyat istilahnya di bawah naungan istilahnya di Gubernur itu Provinsi Riau, kita wajib untuk mengatakan ini supaya janganlah timbul istilahnya nanti ada kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan barulah bertindak. Ini kan sungguh sungguh merugikan atau istilahnya bagi penyesalan lah istilahnya dalam arti baru bertindak setelah ada kejadian. Sebelum ada kejadian lah kita harus bertindak sebetulnya. Jadi marilah, kalau saya mengatakan ini karena saya pun kurang paham di sini, mohon maaf Bapak, tetapi saya tetap semangat untuk mendukung gebrakan ini. Saya akan memajukan untuk ke masyarakat ini. Kita sampai sementara untuk sampai di sini dulu, dan saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ide-ide dari bapak-bapak dan saudara-saudara tadi sangat bagus dan segera direspon oleh pejabat-pejabat Provinsi Riau yang berkompeten mengenai jalan kabupaten di daerah Provinsi Riau ini, karena sudah sangat memperhatikan. Kemarin saya ke Pranap itu tembus hampir 3 jam macet di daerah Lanjut. Nah, karena saya tidak hafal daerah kan, itu sangat berbahaya sekali memang. Dengan adanya gebrakan kita sekarang ini, mudah-mudahan cepat direspon oleh bapak-bapak yang ada di Provinsi Riau itu aja. Terima kasih. Itu aja saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bongkol Malang Pak, atas nama UTEK Lioner. Nah kebetulan tadi saya udah koordinasi sama Pak Kades. Ini Pak Kades mohon maaf katanya lagi ada halangan. Nah, jadi beliau memutuskan untuk saya datang ke sini Pak. Jadi keluhan kami Pak sementara ini yang terutama Pak di pagi hari lah Pak. Kalau pagi hari jalan kami itu debunya memang minta ampun, apalagi anak sekolah banyak keluar masuk sehingga ibu-ibu itu banyak yang jadi jatuh Pak. Nah gitu, banyak jadi jatuh. Jadi semenjak batubara ini beroperasi, banyak kami yang dirugikan Pak, bukan menguntungkan, merugikan. Nah, terutama Pak, rumah yang di pinggir jalan itu debu minta ampun Pak. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silakan datang ke rumah saya, tengok Pak di ruang tamu itu, udah debu semua Pak. Nah, itulah Pak. Apalagi kalau hujan, itu pagi hari itu ibu-ibu ngantar anak sekolah itu kadang-kadang banyak berkelimpangan Pak. Nah, kalau bahasa Bongkol Malangnya berkelimpangan. Jelas Pak. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Hulu ke Hilir karena perjalanan saya ini dari Pranap ke Kuala Cinatu. Ya, sering. Yang sering saya temui memang kemacetan ini akibat kerusakan jalan. Kerusakan jalan ini disebabkan oleh muatan dan tonase yang tidak seimbang dengan fungsi jalan, sehingga pembangunan apapun jenisnya, kalau yang melewati sudah melebihi kapasitas, itu umurnya tidak panjang. Yang menjadi titik untuk segera diperbaiki, terutama bahu jalan ya, bahu jalan. Kalau kita dari Kuala Cinatu Pranap berarti posisi sebelah kiri. Kalau bisa ini tolong disampaikan ke pemangku adat atau pemangku pengusaha, karena ketika kita berpapasan, ya mobil besar berpapasan, itu mobil yang sebelah kiri kan selalu mengalah. Akibatnya kerusakannya pada bahu jalan sebelah kiri. Itu perbaikan utama menurut saya. Jadi itu ya bermohonlah nanti kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten serta
pengusaha yang mengambil jasa ini harus juga peran serta untuk memperbaiki jalan. Karena di situ sesungguhnya di samping ada hak pengusaha, sesungguhnya juga ada hak masyarakat untuk kita semuanya. Jadi dalam kesempatan ini kita berharap semua elemen bersatu ya, memperjuangkan ini karena ini untuk kebersamaan kita bersama dan untuk keutuhan kita dan pemanfaat jalan kita bersama. Intinya kepada pemangku pengusaha terutama ini harus proaktif ya. Kalau tidak, yang proaktif lebih berbahaya nanti. Jadi ini kata kuncinya. Jadi pengusaha harus proaktif, baru kita dibagi proaktif juga. Tapi kalau nanti pengusaha tidak proaktif, kita juga ada hak secara undang-undang untuk menyampaikan keberatan terhadap perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam kita. Kita belum bicara kerusakan lingkungan ya, belum bicara kerusakan lingkungan, dampak ya, akibat eksploitasi batu bara, dampak yang dirasakannya pertama ya, sungai mengalami pendangkalan akibat abrasi karena penggundulan hutan, kemudian ditambah dengan tercampurnya air sebagai sumber bahan baku kita, tercampur dengan zat-zat B3 berbahaya. Ini berefek sangat negatif. Kalau memang tidak bermanfaat bagi kita semuanya, ya memang ada undang-undang, kita bisa mengusulkan untuk eksploitasi batu bara ini ditutup ya, secara undang-undang. Karena apapun jenis usaha yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kita bisa berhak mengajukan upaya hukum dalam bentuk class action atau legal standing. Ya, bentuknya adalah masyarakat yang terdampak akibat pencemaran bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu saja Pak, terima kasih. Nama saya untuk halaman Situmorang, tempat tinggal saya di Tanah Merah. Terima kasih sebelumnya kita sampaikan atas kesempatan ini. Jadi kita menyampaikan sedikit ini terkait dengan kesepakatan kita yang dimana untuk menjaga keselamatan jalan jalur 2 kita Hermolek. Karena ini memang benar-benar harapan kita yang harus kita jaga ke depannya sampai selama-lamanya. Jadi dari kami tim dari Pemuda, ada beberapa teman kita dari beberapa kecamatan, mungkin berdasarkan mungkin masih darah muda. Jadi syukur alhamdulillah FPN ini ada, sehingga darah muda itu bisa bertahan sesuai dengan arahan dari ketua seperti Bang Hendra. Sebenarnya dari beberapa kecamatan kita ada berdiskusi dari beberapa pemuda. Mungkin akan terjadi sebuah seperti arogansi yang akan terjadi oleh pemuda, diakibatkan oleh kerusakan yang terjadi dibuat oleh mobil-mobil yang memang sudah tidak standar ataupun biasa kita sebutkan dengan odol. Dari beberapa kecamatan kemarin bisa kita sampaikan teman-teman kita pemuda sampai ke Kuala Cinago, tahan dulu karena beberapa pemuda sudah mempunyai niat yang tidak bagus main lempar gitu kan. Cuman kita berharap jangan dulu karena kita ada pemandu yaitu FPHN yang dimana kita mengikuti arah dari Bang Hendra. Sampai saat ini masih kita dengarkan arahan itu. Jadi kita khawatirkan terjadi hal-hal anarki yang mungkin main tengah ataupun di mana-mana yang mungkin tidak akan kita ketahui. Jadi harapannya sampai saat ini kalau bisa itu jangan terjadi karena kita berdasarkan hukum di sini. Jadi harapan kita sebagai pemuda dari beberapa kecamatan berdiskusi kepada pemerintah setempat, berharap kita agar mengajukan supaya masalah ini diselesaikan secara undang-undang. Kalau memang harus undang-undang, secara pribadi interan atau secara kepribadian mereka, kita nggak mengetahui hal itu. Cuman kita berharap beberapa pemuda jalur 2 Hermolek kita ini tetap terjaga, jangan sempat rusak.
karena kita pun melihat dampak negatifnya sangat besar, potensi untuk kecelakaan apabila masuk jalur 2. Jadi sampai saat ini terima kasih kepada FPAN, kita masih mendengarkan nasihat dari Bang Hendra. Kalau saja mungkin nanti masih berlanjut ataupun tidak ada didengarkan lagi, mohon maaf sebelumnya kalaupun ada nanti terjadi serangan-serangan gelap. Ini kami sampaikan mohon maaf sebelumnya kalau ada terjadi serangan-serangan gelap dari beberapa teman-teman yang sudah mempunyai niat sebelumnya. Jadi harapannya itu tadi, kita sebagai warga Inhu terutama harapannya besar kepada pemerintah agar kiranya menanggapi hal ini dengan serius. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Jadi begitu ada luka sedikit, ya seperti yang kami alami lah di perusahaan kan seperti itu. Begitu ada luka badan jalan, langsung direhat. Karena kalau nggak langsung dikerjakan akan semakin panjang, akan semakin berlarut-larut, makin berat lagi. Jadi saya rasa itu aja dari saya. Yang langkah awalnya ya itu tadi, setiap perusahaan diberikan tanggung jawab masing-masing. Saya rasa itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya pada malam hari ini kita lihat dari Total Malang ada, dari Lirik ada, Mulek. Kita malam ini betul-betul brainstorming. Nah ini nih, kalau bahasa kerennya brainstorming, bahasa wae diskusi urun rembuk, kita pendapat juga dari ada Pak Askariani tadi. Betul kata Pak Abdul Qadir Jailani. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada 5 stakeholder yang bertanggung jawab terhadap. Baik, saat ini kita bersama tokoh masyarakat Pasir Penyu, Bapak Hatta Munir. Jadi bagaimana menurut Pak Hatta ini mengenai rapat yang dilaksanakan FPAN dengan komponen masyarakat malam ini mengenai truk-truk yang menggunakan jalan elak dan kondisi jalan elak yang rusak parah sampai dengan ke Peranap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan pertemuan pada malam ini yang dihadiri dari masyarakat yang mewakili dari kecamatan-kecamatan, baik pun yang pengurus-pengurus FPAN pada malam ini, semuanya bersepakat bagaimana jalan dari Peranap sampai ke Jalan Elak Lirik, baik pun yang ada jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa kembali baik, tidak terjadi sampai hancur akibat dari truk-truk batubara. Kita hanya berharap kepada pemerintah provinsi yang punya tanggung jawab kepada jalan provinsi ini, setidak-tidaknya harus memanggil para pengusaha-pengusaha untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan. Jadi tidak diabaikan seperti ini. Jalan ini juga adalah kepentingan masyarakat banyak, bukan saja terhadap pengusaha. Sekarang masyarakat Indragiri Hulu ini yang dilintasi oleh truk-truk batubara sudah cukup kecewa. Kita khawatir ini akan terjadi bentrokan dengan pemilik kendaraan, dengan supir-supir yang tidak paham dengan apa dengan tujuan daripada masyarakat ingin menertibkan supaya tidak hancur jalan yang ada di jalan provinsi ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hatta Munir.